Lewis Hamilton tuh sebenarnya bukan driver yang sebagus itu. Sebenarnya nggak cocok untuk the GOAT lah. Jadi kalau menurut gue, Vettel tuh di atas Hamilton kata gue. Ya, jika kalian nonton full podcast Kemal yang minggu sebelumnya, itu merupakan salah satu episode yang lumayan kontroversial juga karena statement yang dibuat oleh kita berempat mengenai status GOAT. Dan di sini gue pengen menjelaskan lagi aja mengenai hal tersebut. Biasalah kalau ide konten itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari konten itu pun sendiri lo bisa dapat aja gitu. Kalian lagi boker pun fokus ngeluarinnya aja bisa nemu ide baru kok. Tapi seperti yang gue bilang tadi, hari ini gue ingin membahas parameter GOAT F1 tuh sebenarnya ya seperti apa sih, dan gue juga akan bahas dari perspektif gue. Jadi gue sudah minta parameter GOAT F1 menurut perspektif dari kalian, mau itu di YouTube, IG, dan lain-lainnya. Gue udah tanya ke teman-teman gue pun, gue juga udah nanya. Dan jujur, gak ada yang salah sama jawaban kalian, karena baik lagi menurut perspektif dan keyakinan kalian. Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Tapi di sini gue juga akan jujur-jujuran sama beberapa statement kalian. Mostly, kemarin tuh pas gue tanya ngejawabnya kalau ya yang bisa konsisten, adaptasi dengan baik, statistiknya juga paling bagus, dan jujur itu nggak salah, tapi bisa diperdebatkan sedikit. Nah asik ya kan? Main debat kita. Yang sehat-sehat aja kita debat ya, tapi kalau nggak sehat mah ya jangan dong ke rumah sakit nanti. Jadi gue bahas soal statistik dulu. Banyak fans ngomong kalau statistik itulah yang menjadi parameter GOAT itu. Jika statistik mereka paling sukses, misalnya jumlah gelar jurdun, pole, menang, podium, fastest lap, dan sebagainya itu paling banyak, itu layak dicap sebagai GOAT. Secara logika dan fakta itu nggak sepenuhnya salah, karena itu menunjukkan dia bisa membabat buku rekor. Tapi menurut keyakinan saya, nggak sepenuhnya benar juga. Kenapa gitu? Nanti gue jelasin. Kita ke yang satunya dulu, yang dimana ada juga yang ngukur dari konsistensi dan adaptasi. Ini gue setuju. Apakah pembalap itu bisa konsisten terus meraih gelar jurdun, menang, pole, dan lain-lain? Kalau bisa, dia emang layak masuk ke perdebatan. Lalu adaptasi juga benar. Pembalap yang hebat kalau menurut Saiful 2019 ialah pembalap yang bisa beradaptasi dimanapun, mobil apapun, tim apapun, you name it lah. Kemanapun dia pergi, dia bisa panen emas, bukan panen sawit. Ini sebenarnya kedengaran simple, tapi nggak semudah itu. Semua pembalap bisa menang, pole, podium, jurdun kalau emang dapat mobil yang bisa mendukung. Tapi konsisten dan adaptif, nggak semua pembalap punya itu. Jadi ini good juga. Ada juga yang bilang punya skill, yang dimana pasti ya sebenarnya itu ya. Terus bisa membangun tim dan mimpinnya, jago di wet race dan sebagainya, dan gue akui semua itu nggak ada yang salah, baik lagi. Nah sekarang kita bahas parameter GOAT menurut keyakinan saya. Gue mau bahas soal statistik tadi yang gue bilang tadi ya. Jadi ini bisa kok dipakai sebenarnya, cuman harus apple to apple. Karena sebenarnya agak nggak fair kalau kalian nilai murni dari statistik jumlah pole, win, podium terbanyaknya aja. Oke, gue kasih contoh lah. Kalau kita nilai dari statistik ini, ya jelas Lewis Hamilton lah GOAT-nya, karena jumlah jurdun dia 7 kali, terbanyak sama Schumi, dan sisanya semua dia pegang teratasnya. Pole, podium, winner ya, itu semua dia pegang di atas itu, paling banyak. Tapi perlu diingat, di era Lewis mendominasi itu, jumlah balapan per musim tuh rata-rata sudah 20-an. Pas zaman Schumi, Ayrton Senna, dan ke masa lalunya lagi itu, yang ada cuma 16 balapan, 18 balapan. Bahkan kalau ke zaman 50-an, cuma 10-an doang balapannya, yang dimana jelas dikit banget. Jadi jumlah race yang mereka jalani jelas lebih sedikit dibandingkan Lewis yang udah 20-an balapan setiap musimnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nilai GOAT dari statistik. Bisa kok, bisa. Cuman kita pakai yang namanya percentage. Kita bandingin jumlah kemenangan dia, let's say contohnya ya, dibagi sama jumlah restart dia. Nah, berapa persen tuh? Kalau tinggi, paling tinggi itu mungkin bisa dicap sebagai GOAT statistik. Faktanya ialah, sejauh ini, percentage wins Lewis di F1 itu ialah 27,63%. Yang berarti itu dia di bawah pembalap kayak Michael Schumacher yang 29% kalau nggak salah, dan Max Verstappen yang 30%-an. Itu merupakan rival dia di percakapan GOAT itu ya. Ya kalian bisa salahkan Ferrari soal itu ya. Cuman ya sama aja, Michael bisa serendah itu persentasenya karena Mercedes. Kalau bukan karena Mercedes, juga bisa lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari parameter ini, Juan Manuel Fangio lah GOAT-nya karena beliau yang persentasenya paling tinggi, 47,06% di winners percentage-nya. Fair dong, karena yang diukur dari jumlah balapan yang mereka jalani juga, yang pastinya tiap pembalap tuh beda-beda.
Fun fact-nya juga, kalau dari jumlah pole, win, podium, fastest lap, dan lain-lain, mungkin mostly dominate sama Lewis. Tapi, secara percentage, dia nggak ada mimpi di bagian manapun. Mau itu wins percentage, podium percentage, pole percentage, fastest lap percentage, apapun itu. Gue udah cek, nggak ada yang dia mimpin di statistik itu. Ini gue bukan jelekin dia, tapi emang ada datanya. Dan kalian bisa cek di statistik F1 soal itu. Nah, yang kedua, tadi gue udah jelasin konsisten. Tapi di sini gue mau lebih nambahin dan menegaskan kalau ini lebih ke maksud konsistensi yang bersifat longevity. Mungkin ada beberapa pembalap yang prime itu cuma 3-4 musim atau 5 musim yang which is itu normal. Prime itu nggak berlaku selamanya dan pasti ada naik turun. Tapi ketika lu bisa each year balapan seolah-olah lu di masa prime lu, mau lu di usia 20, 30, 40, dan kalau perlu ketika anak cucu lu balapan, lu masih bisa balapan juga di F1 seolah lu masih muda dan di masa prime ya. Yang dimana segelo-gelo Fernando Alonso, gua nggak yakin dia bisa kayak gitu jujur aja. Kalau kita serius ya, kalau jokesnya kan pasti kita udah kakek nenek pun dia masih bisa balapan di F1 ya kan. Tapi ya kalau kita lihat dari parameter ini, jelas Nando yang terdekat. GOAT-nya ya di sini ya, dimana dia selama 20 tahunan di F1 masih konsisten dengan kecepatannya. Turunnya tuh nggak yang drastis banget kayak pembalap hebat lainnya. Dan dia adaptif juga, dimana kemanapun dia balapan, dia bisa kenceng. Cuma sayang aja, dia tuh kan konsisten dan adaptif juga ya kan. Dapat mobil bapuknya juga konsisten dan adaptif kemanapun dia pergi. Lalu yang ketiga, di masa prime-nya, dia bisa nggak melakukan sesuatu yang pembalap lain belum lakuin. Ya EZT itu hasil-hasil anomali apa aja yang pernah mereka lakukan yang bikin kita semua tuh kayak amazed, gak bisa ngomong apa-apa tuh sampai dibuatin konten berapa tahun ke depan kayak gua ya. Dan jujur aja, pembalap yang melakukan hal ini gak banyak. Dan ini yang menjadi faktor utama gua kalau menilai GOAT. Contoh, Michael Schumacher mencetak podium rate 100% di 2002, yang dimana sejauh ini belum ada yang bisa menyamai. Lalu ada Max yang mencetak 10 kemenangan beruntun dan meraih percentage win terbesar dalam satu musim di 2023. Seb sampai saat ini masih meraih pole terbanyak dalam satu musim, di mana saat itu jumlah balapan masih di bawah 20 dan rekor-rekor lainnya dia juga. Ayrton Senna yang ngedang rekan timnya lebih dari 1,5 detik di qualifying di era di mana nyetir mobil F1 itu sudah sesulit nyari kerja di era sekarang ya. Dan beberapa lagi masih banyak. Ketika pembalap bisa mencetak hasil anomali-anomali ini, ya emang layak juga untuk masuk ke perdebatan GOAT. Konsisten, unggul, statistik itu ngaruh juga. Tapi ini kata gue yang lebih ngaruh karena itu kan menunjukkan seperti apa peak mereka sesungguhnya. Karena ingat, peak itu emang nggak bisa tahan selamanya sesuai teori Kartono 2020. Tapi peak tinggi itulah yang akan diingat selamanya. Karena kita bisa melihat bener-bener ceiling seorang pembalap tuh setinggi apa itu. Makanya itu kan, namanya kan juga GOAT ya kan, greatest performa mereka tuh seperti apa peaknya gitu ya. Tapi peak tinggi itu juga yang akan diingat selamanya gitu. Bahkan konsistensi pun akan dilupakan kalau emang ada peak yang lebih tinggi meskipun gak lama. Itulah kenapa pembalap kayak Schumi, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Max Verstappen masuk ke perbincangan ini, dan mengapa gue bahkan naruh Seb di atas Lewis kalau soal ranking GOAT ini. Kalian boleh setuju nggak setuju terserah, karena baik lagi ini menurut keyakinan saya. Ini hot takes ya, yang berarti emang tujuannya bikin kalian panas. Kalau kalian gak panas ya bukan hot take namanya. Terus apa bang? Cold take? Bukan. Nah, take aja lah, kan opini gue kalian ambil juga ke perspektif kalian. Yeah, sure, whatever, I don't care. Make sense kan? Ya gitulah, tapi peaknya Seb itu emang semengerikan itu. Dia melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh pembalap lain dulu. Hal-hal spesial itu yang bikin kita sampai sekarang pun bahas rekor dan prestasinya. Jangan salah, Lewis juga memiliki itu, tapi nggak sebanyak Seb. Makanya di video momen ketika gue bahas rekor-rekor pembalap anomali itu, banyaknya kan kalau nggak Seb, Schumi, Max, Lewis tuh baru sekali gue bahas, itu pun musim dimana dia tuh jadi runner up sebenarnya di musim rookie-nya. Itu keren ya. Tapi gini, kelebihan Lewis atas Seb itu ialah cuma satu, dia konsistennya lebih lama. Dia memiliki privilege memiliki mobil yang kenceng dan tim yang solid lebih lama dibandingkan Seb. Dan dia mampu memanfaatkan itu dengan konsisten. Apakah itu salah? Ya enggak. Salah itu kok kalian ngecap Lewis Hamilton itu sebagai GOAT. Yang benar GOAT itu ya sudah jelas lah. Buenos días, buenas tardes, se me ve rosado. Tapi gini, GOAT F1 itu emang suatu nickname yang akan selalu diperdebatkan siapa sih sebenarnya GOAT F1 itu dan apa parameternya. Semua orang punya pandangan yang berbeda, tapi perlu diingat,
Ini nggak bisa kita tetapkan ya, semau apapun parameternya, karena semua pembalap tuh balapan di era yang berbeda. Jadi emang susah kalau harus bandingin pembalap kayak misalnya Senna dengan Max gitu, atau misalnya Schumi dengan Lewis atau Seb, dan banyak lagi karena beda era, beda mobil, beda situasi, dan lain-lain. Itulah kenapa gue bandingin Seb sama Lewis, karena mereka masih balapan di era yang sama, dan menurut keyakinan saya, ya Seb di atas Lewis gitu. Oke, jadi gitu aja sih untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya, Bang Day Capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh... I think we can cut the video there.